dimulai dari seorang anak bernama Peter yang ketahuan saat melihat film panas yang dimana ayahnya lah yang memerankan film itu. Ayahnya Peter bernama Milos. Milos ini dulunya adalah seorang aktor film panas yang sudah banyak membintangi beberapa film panas. Istri Milos yang bernama Marija datang meminta uang kepadanya. Milos pun terlihat kebingungan karena uang pensiunnya sudah semakin menipis. Ditambah lagi anaknya sebentar lagi akan masuk sekolah. Scene pun berpindah yang memperlihatkan Milos bertemu dengan seorang wanita yang dulunya adalah seorang manajer Milos yang bernama Leja. Manajernya ini menawarkan syuting film panas lagi kepada Milos. Namun kali ini berbeda dari sebelumnya. Leja mengatakan jika Milos berhasil sanggup mendalami peran ini, maka bayarannya sangatlah besar. Vukmir, si pemilik proyek itu, akan menghubungi Milos dalam beberapa hari. Di malam harinya, Milos dan Marija mendengar perasaan anak mereka perihal film panas ayahnya yang ditonton tadi. Anaknya mengatakan setelah menonton itu, dia menjadi sakne. Setelah anaknya tertidur, Milos dan istrinya menonton film terakhir Milos sebelum dirinya pensiun sambil membicarakan tawaran yang diberikan oleh Leja tadi dan tak lupa melakukan enak-enak. Keesokan harinya, Milos dan Leja menemui Vukmir. Di sini mereka mulai membicarakan proyek film mereka. Awalnya Milos menolak, namun setelah melihat bayarannya, Milos jadi teringat dengan kondisi keuangan keluarganya yang semakin memburuk. Akhirnya Milos meminta sedikit waktu untuk mempertimbangkan tawaran itu. Milos yang sedang memikirkan itu di kafe melihat sepasang keluarga yang tengah berbahagia bersama anak mereka. Saat pulang ke rumah, mata Milos berkaca-kaca melihat istrinya yang sedang menyanyikan sebuah lagu pada anaknya dengan tampak bahagia. Kemudian Milos menceritakan tentang kontraknya itu kepada istrinya, dan juga mereka sambil ngobrol tentang hubungannya. Milos pun bertanya kepada Marija lebih memilih dirinya yang hanya bintang film panas daripada kakaknya Marco yang berprofesi sebagai polisi. Ternyata dulu Milos dan Marco sama-sama menyukai Marija. Keesokan harinya, Milos menandatangani dokumen itu tanpa membaca isi kontraknya. Setelah setuju dengan kontrak itu, Milos pergi untuk berolahraga dari mulai jogging sampai yoga demi menjaga kualitas rudalnya. Peter yang makan es krim dan Marija istri Milos sedang masak di dapur yang ditemani oleh Marco. Marco menjadi sakne setelah melihat keindahan tubuh istri adiknya itu. Seusai mengobrol, Marco yang sangat sakne meminta izin ke toilet dan melakukan olahraga 5 jari. Wadaw. Milos mendatangi rumah Vukmir. Saat di halaman rumah Vukmir, dia merasa ada yang aneh karena dia bertemu dengan Om dengan 2 bodyguardnya. Vukmir dan Milos mengobrol dan membahas tentang film mereka. Milos merasa takut dengan adegan bahaya karena Vukmir tidak memberikan apapun tentang peran yang diambil. Vukmir juga meyakinkan jika tidak akan terjadi apa-apa dan juga bayaran yang fantastik karena memang ini adalah proyek yang besar. Bayaran yang fantastik ini sangat cocok untuk Milos. Milos dijemput oleh seorang dengan mobil. Saat itu, si supir memberikan Milos sebuah alat yang dikendalikan dari jarak jauh. Milos pun turun dari mobil dan sudah ada seorang kameramen yang sedang merekamnya. Milos hanya harus melakukan perintah yang dikendalikan dari alat itu. Milos diminta masuk ke dalam sebuah gedung panti asuhan dan rumah untuk anak terlantar. Setelah Milos membuka pintu, di dalam sudah ada kameramen lain yang sedang merekam dirinya. Seorang suster muncul dan menyuruhnya kemari. Kemudian diperlihatkan juga seorang anak yang disiksa oleh ibunya. Kemudian si suster datang untuk mengobati anak itu dan menenangkannya. Suster itu kemudian membawa Milos ke sebuah ruangan gelap, dan di sanalah rudal Milos mulai ditiup-tiup sambil menonton sebuah video anak panti yang sedang menyisir rambut dan satunya lagi menjilat es krim. Milos menelpon Marco kakaknya.
dan dia meminta untuk menyelidiki Vukmir beserta anak buahnya. Marco pun mengiyakannya, dan ternyata Marco sedang asik ditiup rudalnya. Setelah itu kita diperlihatkan kejadian aneh. Seorang polisi menyiksa seorang wanita. Polisi itu lalu meninggalkan si wanita itu saat Milos datang. Wanita itu lalu menghampiri Milos dan meniup rudalnya. Milos pun segera mendorongnya saat ada anak kecil yang melihat aksi mereka. Tiba-tiba seorang polisi datang dan memegang Milos dari belakang. Polisi itu menyuruh si wanita untuk meniup rudal Milos. Wanita itu pun menggigit rudal Milos yang membuatnya kesakitan. Lalu si polisi itu meminta Milos untuk memukul si wanita itu. Milos pun memukul wanita itu, namun wanita itu terus mengasah-ngasah rudal milik Milos sehingga mengeluarkan susu KNTL manis ke wajahnya. Tiba-tiba Vukmir datang dan mengatakan bravo. Milos lalu pergi, namun sebelum dirinya pergi, dia memukul polisi yang memegangnya tadi hingga terjatuh. Singkat cerita, Marco memberitahu Milos tentang Vukmir yang ternyata adalah seorang psikologi di panti asuhan itu, dan dia juga menjadi pemandu acara anak-anak di TV nasional. Setelah itu, Milos datang ke tempat Vukmir mengatakan kalau dirinya akan mengundurkan diri. Mereka pun terlibat adu mulut. Lalu Vukmir menunjukkan sebuah film hasil karyanya, yaitu adegan seorang wanita yang akan melahirkan. Kemudian seorang dokter pria datang membantu persalinan itu. Usai bayinya lahir, telah disodomi oleh si dokter. Si ibu hanya melihatnya dengan senyuman. Milos merasa sudah tak tahan dengan video itu, memilih keluar dan meninggalkan Vukmir. Di perjalanan, Milos mengalami gangguan pada pikirannya, dan saat lampu merah menyala, Milos pun dihampiri oleh suster si Vukmir. Milos yang sudah sakne pun akhirnya melepaskan nafsu duniawinya. Keesokan harinya, Milos terbangun dalam keadaan dipenuhi luka. Milos memutuskan untuk pergi dan mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Saat melihat zebra cross, ia mengingat apa yang terjadi pada saat malam itu. Lalu ia teringat jika ia dihampiri oleh suster Vukmir dan suster itu mengambil alih kemudinya. Suster Vukmir itu mengajak Milos ke suatu tempat yang sudah disiapkan oleh Vukmir. Dan Milos pun sampai ke lokasi yang ia ingat itu. Saat Milos membuka salah satu kamar, dia melihat kamar itu penuh dengan darah. Seketika Milos teringat apa yang sudah terjadi. Ingatan Milos memperlihatkan di mana Milos dibawa oleh suster itu, dan di kamar itu sudah disiapkan wanita tanpa busana dan juga diborgol. Milos pun menuruti semua kemauan si Vukmir, dari melakukan enak-enak sampai memenggal kepala wanita itu. Dan hal itu membuat Milos jijik. Milos pun kembali menelusuri ruangan lain, dan di sana Milos menemukan kamera dan kaset rekaman dan membawanya. Di tengah-tengah hutan, Milos melihat rekaman itu. Rekaman itu memperlihatkan semuanya, dari adegan pertama Milos sampai dirinya enak-enak bersama wanita yang diborgol, dan adegan dirinya yang disodomi oleh salah satu anak buah Vukmir. Video selanjutnya, dia melihat Leja yang adu mulut dengan Vukmir dan memutuskan kontraknya, termasuk kontrak Milos. Dan pada video berikutnya, dia melihat tangan Leja yang dirantai dan dia disiksa. Dia dipaksa meniup rudal salah satu pria yang ditutup wajahnya, dan pria itu menyumpul mulut Leja dengan rudalnya. Hidung Leja pun disumpal oleh tangannya sehingga Leja tidak bisa bernafas dan akhirnya tewas. Milos yang sudah muak menonton rekaman itu langsung pergi meninggalkan rekaman itu. Milos mengingat kembali apa yang terjadi, dan sampailah Milos ke tempat yang ia ingat itu. Saat Milos masuk ke dalam suatu ruangan, Milos dengan jelas mengingat apa yang terjadi. Suster itu memberikan Milos obat perangsang lagi.
Milos yang melihat obat perangsang yang lain langsung mengambilnya dan menyuntikannya langsung ke suster itu. Setelah ingatan itu, Milos berjalan kembali ke ruangan lain. Dan di sana, Milos melihat Marco dan Vukmir telah tewas. Milos pun ingat apa yang terjadi. Ternyata saat itu, reaksi obat perangsang yang disuntikan oleh si suster sudah bereaksi. Si Vukmir pun sudah menyiapkan 2 orang untuk ditutup badannya untuk digenjot oleh Milos. Seperti akan orang sudah kehausan akan enak-enak. Milos tak berpikir apa-apa dan langsung memulai aksinya. Dimulai dari orang pertama dan kemudian pindah ke orang kedua. Saat itu, pria bertopeng pun datang dan ikut melakukan enak-enak. Vukmir pun membuka topeng pria itu dan ternyata itu adalah Marco. Saat itu, Vukmir membuka kedua topeng orang yang diajak enak-enak itu. Dan ternyata kedua orang itu adalah Marija dan Peter. Milos pun kaget melihat orang yang digenjotinya itu adalah anak dan istrinya. Di sini Marco sudah berhasil memenuhi hasratnya untuk mengenjot Marija. Milos pun langsung mendorong kepala Vukmir dan membenturkan kepalanya beberapa kali sampai Vukmir tewas. Marija pun menggigit kepala Marco dan menghantam kepalanya menggunakan sebuah patung sampai hancur. Di sini Milos menembak anak buah Vukmir sampai ia tewas. Tetapi salah satu anak buah Vukmir masih bisa menahan tembakan dari Milos. Namun akhirnya dia tewas juga dengan rudal yang dimasukkan ke salah satu matanya. Saat itu Marija sudah ketakutan, membawa sebuah pisau dan mendorongkannya ke Milos. Milos pun membuat Marija pingsan dengan sekali pukulan. Kemudian Marija dan Peter dibawa pulang dan dikurung di sebuah gudang oleh Milos. Milos yang sudah mengingat hal itu langsung menangis dan pergi menuju rumahnya. Saat ia membuka gudang itu, ternyata benar istri dan anaknya terkurung di sana. Setelah kejadian itu, Marija dan Peter pun mengalami gangguan mental. Akhirnya, Milos memutuskan untuk mengajak mereka tidur bersama. Dan secara diam-diam, Milos menembaki dirinya berserta keluarganya. Ternyata adegan itu direkam oleh produser pemilik perusahaannya si Vukmir yang berada di awal cerita tadi.